Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Para kepala daerah tetap semangat menjalani retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan ini bagian dari persiapan kepala daerah sebelum menjalankan tugas. Para kepala daerah tetap semangat dan siap menjalani pembekalan atau retret hingga tuntas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai agenda mereka jalani untuk mendapatkan banyak ilmu dan arahan dalam menjalankan kepemimpinan. Selain itu, disiplin kepemimpinan pun diajarkan dengan kegiatan mendukung seperti bangun dan senam pagi serta latihan baris berbaris. Kita udah ikut ini di hari ketiga dan sudah semakin akrab, dan berarti 17 jam lebih kurang. Luar biasa. Jadi bukan anak sekolah aja, kita juga dapat menu bergizi di sini. Soal pembekalan gimana Pak? Pembekalan kemarin kita fokus di ketahanan nasional, wawasan Nusantara, dan geopolitik. Retret kepala daerah menjadi poin penting untuk meningkatkan keakraban antar kepala daerah, memperkuat jiwa korsa mereka, sekaligus memantapkan langkah dalam menjalankan programnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dede Rudi, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Seorang anggota TNI Gadungan babak belur usai ketahuan mencuri motor penjual es di Jember, Jawa Timur. Pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksinya dengan ala TNI. TNI Gadungan berpangkat Sersan 1 ini ditangkap usai mencuri motor milik penjual es di kawasan Memampu, Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Motor dibawa pelaku, David, karena tidak dikunci pemiliknya hingga dengan mudah dicuri. Saat diringkus, pelaku mengaku kepada polisi merupakan anggota TNI dari Korem Kendari berpangkat Sersan 1. Padahal ia ditangkap bersama rekannya Samsul Arifin. Pelaku mengambil barang yaitu sepeda motor milik pedagang. Pada waktu itu kunci kontak masih melekat di sepeda motornya dan langsung dikendarai oleh pelaku. Kemudian pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat. Kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Aksi saling dorong antara petugas dengan warga terjadi saat pengosongan lahan di kawasan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Herjan, Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kericuhan ini merupakan lanjutan dari penolakan warga dengan proses eksekusi lahan. Bahkan sejumlah orang yang diduga menghalangi dan dianggap provokator ditangkap petugas. Pihak pemilik lahan menyatakan lahan seluas 6,4 hektar ini merupakan milik Kementerian Kesehatan dan total ada 14 bangunan yang dihancurkan karena berada di atas lahan milik Rumah Sakit Soeharto Herjan. Rencananya di atas lahan ini akan dibangun perluasan pelayanan Rumah Sakit Soeharto Herjan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. CCTV merekam pelaku curanmor yang mendatangi rumah warga di Jalan Haji Pai, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai pelaku membuka pagar rumah, tiba-tiba alarm berbunyi hingga ia panik dan melarikan diri. Bahkan korban sempat berteriak maling agar warga berdatangan. Sebelumnya, pemilik rumah sempat curiga melihat 2 orang yang mengendarai motor nampak mengamati rumahnya. Para pelaku sempat merusak gembok pagar sebelum melakukan aksinya. Korban berinisiatif menyetel alarm pada CCTV agar merasa aman. Dan benar saja, saat dini hari pelaku datang untuk melakukan aksi pencurian. Korban mengaku wilayahnya memang kurang aman karena sebelumnya aksi pencurian juga menimpa tetangganya. Selain itu, akses jalan di perumahannya memiliki banyak cabang sehingga memudahkan pelaku melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian ratusan butir telur terekam CCTV di Malang, Jawa Timur. Para pelaku diduga mencuri akibat pengaruh minuman keras.
Tiga remaja yang berboncengan motor melakukan aksi pencurian telur ayam di depan rumah warga Jalan Laksamana, Marta Dinata, Malang. Total ada 480 butir telur senilai Rp1 juta dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian ini pun viral. Tidak butuh waktu lama, polisi menangkap dua pelaku, Trio dan GS, yang masih berstatus pelajar SMA. Sementara satu pelaku masih buron. Hasil pemeriksaan, pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk. Hasil pencurian dilakukan untuk dijual kembali dan uangnya dibelikan minuman keras. Dari hasil keterangan tersangka, mereka masih melakukan satu kali ini. Telurnya masih kami simpan, Pak, karena ada beberapa yang busuk. Kalau rencana dari pelaku sendiri setelah mencuri, mau dijual atau gimana, Pak? Ya, karena iseng masih taruh rumah waktu itu. Belum sempat dijual. Mau dipikir mau dijual. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 364 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku perampokan bersenjata api di tempat persembunyiannya di Purworejo, Jawa Tengah. Komplotan perampok berjumlah 8 orang dan baru 4 pelaku yang ditangkap. Apa yang salah? Pak, perampokan, Pak. Di mana? Di Sekali, Pak. Apa yang salah? Salah satu perampok tak berkutik saat polisi menyergapnya di persembunyian Desa Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Pelaku melarikan diri usai merampok toko di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Aksi perampokan terjadi awal Februari lalu, di mana pelaku datang dengan senjata api rakitan. Total ada 8 pelaku yang menggasak uang dan emas senilai Rp800 juta. Perampokan terjadi saat toko baru buka. Usai menguras harta korban, para pelaku melarikan diri. Para tersangkanya karena cukup jauh, jadi mereka ditahan di Polsek Sangadesa. Ya, nanti minta fotonya aja. Untuk 4 orang masih DPO dengan inisial AH, LM, PN, dan JD. Hasil pemeriksaan aksi kawanan rampok ini tidak hanya di Palembang, tapi juga di Jambi dan Sumatera Barat. Polisi menjerat pelaku dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sidang kasus investasi bodong dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Puluhan korban mengamuk lantaran tidak puas dengan penjelasan hakim. Mak-mak korban investasi bodong ini emosi karena tidak puas dengan penjelasan hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar saat sidang berlangsung. Mereka merasa tidak dihargai karena diminta hakim mencari sendiri aset terpidana. Sebelumnya mereka meminta pengadilan mengeksekusi aset 8 terpidana sesuai putusan Mahkamah Agung. Namun pengadilan menolak karena korban investasi bodong sebagai penggugat belum membayar administrasi dan daftar aset terpidana yang akan dieksekusi. Korban investasi bodong ini sudah kehilangan tabungan dalam bentuk koperasi hingga ratusan juta rupiah. Kami disuruh lagi sama ketua pengadilan untuk mencari harta-harta 8 oknum yang harus membayar uang kami. Apa mungkin? Kasus ini sudah 10 tahun yang lalu. Pastinya harta-harta si penipu ini pastinya sudah dijual atau dipindahkan ke atas nama orang lain. Para korban investasi bodong ini menuntut pengembalian uang 4,2 miliar rupiah dan meminta pengadilan mengeksekusi 4 bidang tanah milik tergugat. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sejumlah tempat prostitusi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 13 PSK dan 5 muncikari diamankan. Tim
Satreskrim Polres Pasuruan Kota merazia tempat prostitusi di Karanganyar, Kecamatan Lekok, dan Karanganyar, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Hasil penggerebekan 24 orang, 13 diantaranya sebagai PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia. 5 diantaranya diduga kuat sebagai muncikari dan dibawa ke Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, kelima muncikari ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara para PSK dan pria hidung belang menjalani pendataan dan pembinaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelaku curanmor digagalkan alarm yang terkoneksi dengan kamera pengawas di Jalan Haji Pais, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku pun panik dan lari kocar-kacir mendengar bunyi alarm. Kamera CCTV merekam pelaku curanmor yang mendatangi rumah warga di Jalan Haji Pais, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Usai pelaku membuka pagar rumah, tiba-tiba alarm berbunyi hingga ia panik dan melarikan diri. Bahkan korban sempat berteriak maling agar warga berdatangan. Sebelumnya, pemilik rumah sempat curiga melihat 2 orang yang mengendarai motor nampak mengamati rumahnya. Para pelaku sempat merusak gembok pagar sebelum melakukan aksinya. Korban berinisiatif menyetel alarm pada CCTV agar merasa aman. Dan benar saja, saat dini hari pelaku datang untuk melakukan aksi pencurian. Korban mengaku wilayahnya memang kurang aman karena sebelumnya aksi pencurian juga menimpa tetangganya. Selain itu, akses jalan di perumahannya memiliki banyak cabang sehingga memudahkan pelaku melarikan diri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 2 ekor buaya peliharaan warga sepanjang 1 meter lebih dievakuasi damkar di Bekasi, Jawa Barat. Petugas kesulitan mengevakuasi buaya lantaran pergerakannya dan dikhawatirkan kaca akuarium pecah. Tim damkar mengevakuasi 2 ekor buaya sepanjang 1 meter lebih dari akuarium warga di kawasan Bintara 9, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Petugas harus ekstra hati-hati saat masuk ke dalam akuarium guna menutup mata dan mengikat kedua ekor buaya. Evakuasi dilakukan lantaran akuarium yang sempit hingga dikhawatirkan kaca pecah dan berdampak kepada warga. Kedua ekor buaya ini awalnya dipelihara dari kecil hingga terus membesar. Sementara setelah pemiliknya meninggal, tidak ada yang memberinya makan lagi. Sebelumnya, warga mengaku kedua ekor buaya pernah kabur hingga membuat warga khawatir kejadian akan terulang lagi. Pernah yang kecil yang bawah. Oh, iya. Itu berarti bayain warga dong berarti? Iya, lepasnya malam-malam waktu itu. Bikin panik warga juga dong pas lepas, Pak? Bikin panik. Pak, sebenarnya khawatir gak sih dengan keberadaan buaya di lingkungan perumahan kayak gini? Khawatir juga, Mbak, beruntung. Khawatir. Karena banyak anak kecil di dalam gangnya. Banyak anak kecil ya. Evakuasi berjalan 1 jam hingga buaya bisa dibawa ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Ramadan, warga melakukan tradisi ciblonan dan pengambilan air dari 7 mata air di Purbalingga, Jawa Tengah. 3 gunungan hasil bumi pun diarak sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Ratusan warga saling berebut gunungan hasil bumi, nasi kuning, dan jajanan pasar usai diarak keliling di Desa Bojongsari, Purbalingga. Aksi rebutan ini menjadi bagian dari prosesi bersih sumber rutin atau ciblonan yang digelar jelang puasa. Selanjutnya, warga melakukan pengambilan air bersih dari 7 sumber mata air, lalu dibagikan ke warga yang mengikuti prosesi. Tradisi ciblonan merupakan tradisi permainan air, yakni menepak-nepakkan telapak tangan di air sehingga menimbulkan bunyi. Sedangkan mandi di sumber dipercaya sebagai ritual membersihkan diri agar bisa menjalankan puasa Ramadan dengan hati bersih.
rebutan banget itu. Kenapa sih sampai rebutan kayak gitu? Ya pengennya kan dapatnya banyak, macam-macam itu loh, ada buah, ada sayur, dapat segala macam. Kenapa? Bentuk berkah apa gimana? Alhamdulillah dapatnya berkah insya Allah. Harapannya lancar puasanya, rezekinya juga lancar, sehat selamat. Warga mengaku tradisi menjaga kebersihan diri jelang puasa ini menjadi simbol penjagaan 7 mata air yang menjadi sumber kehidupan warga di Kabupaten Purbalingga yang harus dijaga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.